Halo, selamat malam Mbak Septa. Siang, Ibu Yukita, Masya Allah, dahsyat. Ini kita ada program baru, namanya Hermiwan Leader Talks. Jadi kita ngumpulin para emerald minimal untuk bisa menginspirasi sebanyak-banyaknya orang di luar sana. Jadi hari ini mohon izin, 30 menit ke depan mungkin kita akan ngobrol-ngobrol ya Mbak Septa ya. Iya, oh siap ya gitu siap. Oke, Mbak Septa, mohon bisa diceritakan sedikit latar belakangnya Mbak Septa begitu dari kota mana, kemudian latar belakangnya apa, dan sebagainya. Monggo silakan. Baik, siap. Latar belakang saya, ibu rumah tangga tulen, yang sehari-harinya yang memang dasteran di rumah, nggak ada aktivitas di luar, ya full ngurus rumah, dapur, sumur, sur, layaknya ibu rumah tangga biasa sih. Jadi nggak ada yang gimana-gimana, memang emak-emak dasteran asli. Itu. Asli dari Aceh ya, Mbak Septa. Aslinya saya dari kota perdagangan daerah Sumatera Utara, eh, 1 jam sebelum Siantar. Cuma nikah sama orang Langsa, jadi pindahnya ke Langsa. Jadi aslinya Hasibuan, orang Sumatera. Oh, aslinya Sumatera ya jenengan tuh. Sumatera. Oh, oke. Kalau boleh tahu, mungkin ada berapa putra putri di rumah? Putranya satu, putrinya belum ada. Insya Allah nyusul. Yusuf, berarti putranya satu nggih? Satu orang putra. Ibu rumah tangga sudah punya putra, kemudian masih harus mengurusin kebutuhan dapur gitu ya. Tadi katanya bolak-balik antara dapur, sumur, kasur gitu ya. Itu saja. Tapi ternyata memulai bisnis Hermiwan dan kalau boleh tahu, menghasilkan berapa total dari Hermiwan? 4 bulan terakhir ini mendekati 100 juta. Insya Hampir 100 juta. Allah. Hampir Dan 100 juta. Oke. Luar biasa nih. Tentu para pendengar mungkin yang sekarang sedang menyaksikan video ini pengen tahu nih. Bisnis Hermiwan dengan modal yang orang katakan modalnya sangat kecil gitu ya, 200.000 minimal itu dapat 40 piece produk. Berarti satu produknya adalah 5.000 rupiah gitu ya. benar. Mungkin teman-teman di luar sana bingung gitu. Kenapa bisnis yang hanya 200 ribuan atau 5.000 per pieces bisa menghasilkan hampir 100 juta rupiah. Nah, Nah, ini orang pasti bertanya-tanya nih. Mungkin Ibu Septa bisa bantu ceritakan. nah, ini dia uniknya dan bezanya Hermiwan dibanding eh, perusahaan-perusahaan lain. Dan ini yang membuat saya memang makin penasaran sama Hermiwan. Kenapa? Dengan modal 200.000 bisa kembali ke kita itu 100% loh. Dan ini amazing. Saya belum pernah nemuin perusahaan yang beza luar biasa seperti ini. Kenapa? 200.000 di era sekarang itu mungkin kecil ya, tapi bisa berubah jadi ratusan juta dalam waktu hitungan bulan saja. Dan ini memang luar biasa, di luar ekspektasi saya pribadi bahkan, karena waktu launching di Solo itu saya memang nggak nyangka bakal semeledak ini dan bisa menggantikan produk-produk sejenis yang ada di pasaran, dan ini amazing. Oke, Bu Septa, ketika awal menjalankan bisnis Hermiwan, apakah fokusnya itu menjalankan bisnisnya atau berjualan produknya? eh saya tipikal orang yang nggak pandai jualan malahan. Nggak pandai jualan. Nggak pandai Pandai jualan. jualan terus dapat 100 juta itu gimana ceritanya, Ibu? Nah, di situ bezanya Hermiwan. Jadi sesuai motonya perusahaan bahwa orang biasa sekalipun mampu menjalankan bisnis Hermiwan ini. Dan saya buktikan gitu. Saya nggak pintar jualan, saya nggak punya relasi, saya hampir dikatakan nggak pernah keluar rumah. Karena keluar rumah itu pasti ada sesuatu, misal undangan atau arisan, itu doang. Selebihnya Ya. saya full di rumah. Dan bisa ngerjain bisnis dari rumah hanya dalam genggaman. Ini luar biasa. Keren banget Hermiwan, Bu. Masya Allah. Oke, Jadi Ibu berapa orang, berapa jumlah orang yang sudah disponsori selama 3-4 bulan ini? Berapa jumlah sponsor orang?
Sorry. Sponsor pribadi sih kurang Pribadi. lebih 75 orang ya. Hmm. Selebihnya tim. Sekarang jaringan jadi berapa? Sekarang sudah hampir di 8.000 titik itu. 8.000 dari awalnya 75 orang. Yes. Oke, luar biasa. Berarti jaringannya berkembang ya. Oke, mungkin pemirsa atau pendengar ya yang sekarang sedang menyaksikan video ini pengen tahu apa sih alasan pertama Ibu ketika memutuskan untuk oke, aku gabung sama Hermiwan dan saya mau jalanin bisnis ini. Apa alasan yang yang bikin Ibu tertarik dengan Hermiwan? Yang pertama sih sistemnya ya, karena saya sadar dan paham posisi saya itu nggak bisa yang melulu di luar gitu, dan saya melihat peluang bisnis ini bisa saya kerjakan hanya dari dalam rumah, bisa dikerjakan secara online kita bilang. Nah, dari situ saya melihat peluang. Terus yang kedua juga dari segi produk ya, di mana bahan-bahan yang ada di dalam kandungannya itu premium semua gitu, dan dibanderol dengan harga yang ramah banget di kantong. Jadi memang saya melihat itu peluang besar banget, dan alhamdulillah waktu itu saya melihatnya di Aceh ya, khususnya di Aceh itu belum ada ini gitu. Jadi ketika saya bisa bawa ini ke Aceh, yakinnya itu 1000% malahan ini bakal meledak. Dan alhamdulillah, Allahu Akbar, memang meledak di Aceh. Hitungan bulan saja banyak sekali mitra-mitra yang sangat antusias menjalankan bisnis ini, walaupun mereka juga punya pekerjaan utama gitu. Jadi betapa Hermiwan ini hadir sebagai apa ya, Solusi gitu ya. kendaraan yang tepat ya, kendaraan yang tepat untuk memang membantu orang-orang yang lagi cari sesuatu yang beza. Dan Hermiwan jawabannya, Masya Hermiwan Allah. Beza. Beza. Oke, berarti Ibu tertarik karena satu produknya adalah produk premium dengan 10 kandungan 10 kandungan premium ada di dalamnya gitu ya. Benar. Salah satunya adalah DNA salmon, kemudian kolagen, kemudian apa yang kandungan Dari premium apa yang Bu Septa suka? saffron sih, Saffron, gimana ya, saffron. saffron itu kan tuonnya aja berapa gitu kan. Nah ini ada di kandungan sabun. Oh, ini amazing. Ya, makanya di sabun Hermiwan juga multifungsi ya. Kita bisa gunakan dari ujung rambut sampai ujung kaki gitu ya. Dari wajah bisa, kemudian dari badan juga bisa gitu ya. Kemudian untuk area sensitif juga bisa. Ibu, kalau pakai sabun Hermiwan itu lebih yang paling suka digunakan untuk wajah, badan atau area sensitif? Kalau saya sih di semua ya, dari wajah, area-area lipatan terutama saya buktikan sendiri itu dalam waktu hitungan hari aja udah wow, kelihatan hasil, dan itu bikin bahagia banget karena selama ini saya pakai produk-produk yang jauh lebih eh, Ah, mahal dan tidak ada fungsinya, tapi ini sabun sekecil itu tapi hasilnya wow, terutama di daerah-daerah lipatan yang memang saya buktikan sendiri khasiatnya luar oke, berarti biasa. bisa mencerahkan ya sabun Hermiwan ya. Oke, Ibu, berarti kan Ibu ini tidak hanya menggunakan, tidak hanya menjual produk, namun juga mengembangkan bisnisnya. Apa sih tantangan awal ketika Ibu jalanin bisnis Hermiwan di awal-awal? Tentunya kan Nah banyak ini yang meragukan. benar. Dan ini paling lucu sepanjang saya jalanin bisnis gitu, waktu kita tahu bersama, waktu pas launching kan kita memang belum ada produk ya, tapi Ya, saya beraniin diri gitu prospek ke beberapa orang yang bahkan saya nggak kenal. Saya hanya posting di Facebook waktu itu karena memang kesempatan saya keluar nggak ada. Saya posting di Facebook dan alhamdulillah responnya itu baik gitu. Dan yang di luar nalar, produknya belum sampai tapi closingannya itu mastok mastok mastok, Masya Allah. Pastor, oke. Bagi Bapak Ibu yang belum tahu, Hermiwan ini ada beberapa paket yang bisa diambil. Yang pertama adalah 200.000, 40 piece produk, 600.000, kelipatannya 40 piece kali 3, kemudian adalah 1.400.000 dan Mastok. Mastok itu 1.950.000, 400 piece produk dan free ongkir seluruh Indonesia. Ini tentunya membantu untuk tim Aceh ini.
benar-benar banget. Kalau dihitung-hitung, aduh, memang nih beza banget, nggak masuk di akal memang menurut Ibu. Oke, Ibu, berarti di awal itu justru malah tidak ditolak, betul ya? Benar. Tidak Di ada awal, penolakan. Ketika Ibu nawarin tuh orang ngambil gitu ya, iya, langsung. produk tapi sudah setor uang. Nah, Oh, di sudah situ setor uang, padahal produknya belum ada. Saking orang percaya gitu ya dengan Bu Septa gitu ya. Oke, nah kemudian ketika Ibu membina tim, kan orang kan join ya. Kemudian bagaimana cara Ibu membina mereka sehingga mereka juga bisa berpenghasilan seperti Bu Septa? saya sih tekankan itu, kalau saya punya rumus tuh YPH gitu. Yakin, praktek, terus bisa lihat hasilnya gitu. Jadi saya selalu tekankan yakin dulu. Karena apapun yang kita kerjain, kalau kita nggak yakin, kalau kita nggak cintai, maka jangan berharap hasil dari situ. Gitu. Jadi saya selalu tekankan yakin dulu, terus memang harus dan wajib pakai produknya untuk bisa menceritakan secara real bahwasanya memang produk ini bagus gitu. Jadi nggak ngarang-ngarang, nggak hanya pakai testimoni orang lain, tapi memang testimoni itu keluar dari diri sendiri ketika kita sudah yakin, kita sudah praktekin. Nah, peluang bisnisnya kita sudah sharing, kita sudah kasih tahu apa sih yang bakal kita dapetin kalau kita seriusin, kalau kita fokusin. Nah, mereka tinggalkan menghitung hasilnya. Nah, mereka jalin ikut sih Bu, misalnya yakin dulu, cintai dulu, pakai dulu, dan rata-rata memang untuk di Aceh tim saya kan pada dari tenaga kesehatan rata-rata, dan mereka memang pakai dulu. Jadi testimoni itu murni dari mereka sendiri yang membuktikan, baru keluar ke masyarakat. Itu sih Bu. Oke, Mbak Septa, pernah nggak ditolak ketika presentasi nawarin bisnis ilmuwan? Itu mah makanan ya. Oke, kalau di awal tadi kan Mbak Septa presentasi belum ada produk orang udah transfer gitu. Tapi kan tentunya kita sebagai entrepreneur tuh nggak mungkin kan mulus terus kan. Masih kan ada penerimaan, ada juga pasti penolakan karena hukum keseimbangannya kan begitu. Nah, pernah ditolak. Kalau ditolak apa rumusnya? Kalau ditolak Mengatasi sering, penolakan. sering bahkan jadi makanan ya, tapi saya nggak lihat itu sebagai penolakan, tapi saya lihatnya itu hanya penundaan karena satu, mungkin situasi saat saya menawarkan belum pas dengan suasana kantong atau suasana hati. Yang kedua mungkin ya memang belum pas dengan situasi yang sedang calon mitra saya hadapi, tapi tetap saya selalu apa ya, jalin hubungan baik sih, jalin hubungan baik, komunikasi selalu gitu. Terus kalau memang ada pencapaian-pencapaian tim itu saya share, ataupun ada testimoni-testimoni terbaru itu pasti saya sharing, dan memang nggak ada penolakan, hanya penundaan, dan ujung-ujungnya alhamdulillah sih, walaupun nggak langsung 1 minggu 10 hari itu pasti join, Betul. alhamdulillah. Karena sebenarnya di dunia penjualan tuh nggak ada istilah penolakan, betul sih. Eh, orang tuh ditawarkan 1 kali mungkin belum mau, 2 kali mungkin belum mau, 3 kali bahkan kalau saya membaca satu jurnal gitu ya, yang menyampaikan gini, orang itu ditawarin produk yang sama selama 6 kali berturut-turut, itu peluang closingnya masih di atas 60% loh. Dan saya yakin orang-orang yang menolak kita gitu ya, yang menolak ketika kita presentasi, itu suka masih kepo sama status kita kok. Status Benar, WhatsApp-nya dikepoin gitu kan, Bu Septa kan. Karena sampai akhir gitu dikepoin. Karena sebenarnya dia hanya menunggu antara kita berhasil atau kita jatuh gitu. Kalau kita semakin membuktikan lagi, semakin berhasil lagi, tinggal menunggu waktu dia join gitu. Entah join karena butuh produknya atau join karena pengen penghasilannya. Begitu ya Bu Septa ya. Oke. karena kita harus jadi contoh dulu kan Bu. Kadang-kadang kan memang orang nunggu pembuktian, walaupun kadang kalau sudah join jadi terlambat, tapi ya itulah eh, usaha kita kan memang kayak gitu ya, Oke. ritmenya kan. Ibu, eh, relasi atau kawan dekat atau keluarga ada nggak yang meragukan ibu ketika ibu menjalankan bisnis Hermiwan? Pasti, dan saya memang nggak saya ada klasifikasikan untuk prospek-prospek saya itu pakai
ring 1, ring 2, ring 3 gitu. Nah, saya biasa bermain di ring 2 dan ring 3 gitu. Saya menghindari ring 1 di awal-awal, kenapa? Karena saya yakin dan percaya teman dan keluarga itu adalah orang yang paling paling cepat nolak kalau ditawari. Oke. Jadi saya letakkan ring 1 itu nanti setelah memang ada hasil gitu. Jadi saya bermainnya di ring 3 itu ya siapa aja gitu. Terus di ring 2 ya kawan-kawan yang nggak terlalu dekat tapi kenal. Oke. Nah, di ring 2, di ring 3, ini cenderung ke orang yang Ibu kenal atau kenalan baru di sosial media semacam itu? Kalau ring 3 itu kenalan baru atau teman-teman yang dari Facebook itu saya cek satu-satu lagi siapa yang saya lihat postingan-postingannya. Kalau yang all shop itu jadi target saya terutama. Nah, dari situ saya mulai pendekatan. Kalau dia jualan itu triknya saya beli dulu. Oh, oke. Ya, ya, oke. Jadi Terus? kalau dia jualan itu saya beli dulu. Mau berapapun saya pasti beli minimal satu gitu. Jadi Oke. ada pendekatan terlebih dahulu. Ya kalau kata orang bakar-bakar dulu gitu. Habis itu kita Oke. pakai. Jadi saya selalu lakukan itu pendekatan yang paling utama untuk orang-orang yang reseller ataupun all shop itu saya beli dulu jualan mereka gitu. Nah setelah timbul nyaman, timbul dekat, baru mulai saya eh, tawarkan bisnis Hermiwan dan rata-rata sih join, alhamdulillah. Oke, berarti targetnya memang mungkin yang dikenal dari media sosial, tapi mereka yang sudah berjualan gitu ya. Ada all shop atau orang-orang yang jadi reseller mungkin begitu ya. Oke, dari total 8.000 jaringan sekarang, berapa jumlah Ruby dan berapa jumlah Sapir mungkin, Ibu Sep? Kalau Ruby yang sudah Ruby itu sekitar 7, terus yang OTW alhamdulillah mulai banyak, ini tinggal nge-up lagi sedikit lagi. Kalau yang Sapir di atas 15-an. Di atas Insya 15. Allah bulan ini 2 emerald, insya Allah menyusul. Bulan ini 2 emerald. Insya Allah. Bantu Luar doanya. biasa. Luar biasa. Bulan ini 2 emerald. Ngeri ya. Berarti sebentar lagi diamond ini. Amin. Oke, Ibu Septa, tadi ada Ruby dan ada Sapir. Nah, mungkin kan banyak nih yang tidak tahu tentang Hermiwan sebelumnya, kemudian baru menyaksikan video ini. Ruby. Ruby itu 500 kanan dan 500 kiri ya. Sapir di 50 kiri, 50 kanan ya. Dan ternyata jaringan Bu Septa sudah berkembang dengan luar biasa. Ibu jaringannya berkembang di kota mana saja? Atau hanya di Aceh? Atau hanya di Sumatera? Atau berkembang di banyak tempat? Kalau dari Sapirnya sendiri ada dari Pekanbaru, Kan baru? Aceh, Kalimantan, tapi yang paling banyak sih di Aceh ya, karena memang Aceh juga luas kan, nggak hanya dari Langsa, tapi sampai ke Aceh Jaya itu sekitar 20 jam dari Langsa, itu juga saya punya leader-leader dari sana. Oke. Terus bagaimana pengembangan? Berarti murni online atau kolaborasi? Offline-nya juga? Saya kolaborasi gitu. Ketika saya lihat di satu daerah mulai berkembang itu saya buat acara-acara seperti home sharing, BOP itu memang saya khususkan misalnya 2 hari itu saya kunjungin ke sana gitu, dan itu semuanya bisa saya jangkau untuk Aceh sih terutama ya Bu. Kalau untuk kayak Pekanbaru, Bontang dan lain-lain itu murni online, tapi kalau untuk Aceh memang saya berusaha ngimbangin online dengan offline-nya supaya mereka juga ngerasain bahwasanya Hermiwan ini memang beda gitu. Memang ada apa ya? Ada pertemuan-pertemuannya yang memang bisa untuk ngupgrade skill mereka juga gitu. Bisa mereka juga melihat betapa Hermiwan ini memang luar biasa bisnisnya gitu. Jadi bisa dikenal masyarakat itu lebih lebih luas lagi gitu. Jadi Hmm. saya juga belajar offline, Bu. Oke, itu kolaborasi ya. Offline Yes. dan online. Yang jelas perkembangan jaringannya bisa sampai ke seluruh Indonesia ya. Walaupun dari Aceh tapi punya mitra mungkin di Kalimantan dan di kota-kota lain, di pulau-pulau lain gitu ya. Oke, Ibu,
Kalau misalkan jenengan atau Bu Septa presentasi ke orang, kemudian dia menolak gitu ya, kan Hmm. biasanya ya sudah gitu, nggak masalah. Kita terus aja update-update yang positif gitu ya, sampai akhirnya dia kepo, ya sense of keponess-nya dia terbangun, kepo sama apa pencapaiannya Mbak Septa, dan akhirnya dia join. Nah, tapi ada yang menarik di sini, kan paket tuh dari 200.000. Bagaimana cara agar, kan gini ya, kita sepakat bahwa pengusaha itu stok itu penting, the power of stock gitu ya, itu kan sangat penting sekali, karena kan nggak mungkin gitu kita nawarin barang sedangkan kita nggak punya stoknya, orangnya udah mau beli hari ini tapi barangnya belum ada gitu. Adakah tips bagi Bu Septa bagaimana caranya member baru itu bisa mengambil master stokis yang di Hermiwan tentunya sangat terjangkau sekali kan, 1.950.000 sudah bisa jadi master, dapat 400 piece produk, dan itu free ongkir seluruh Indonesia. Adakah tips khusus dari Bu Septa bagaimana supaya member baru ini akhirnya mereka bisa ambil paket master stokisnya? Eh, saya selalu tekankan leader itu by example. Jadi ketika saya menginginkan orang lain untuk jadi mastok, otomatis saya juga harus mastok dulu gitu. Jadi apapun yang mau saya buat, orang lain buat itu saya tuh kerjain dulu gitu. Jadi saya kasih contoh dulu bahwasanya ketika kita punya stok produk itu power banget gitu. Nah, kayak yang Ibu bilang tadi, kalau kita misalnya closing nih hari ini, karena saya pernah kejadian waktu itu kehabisan stok langsung closingnya itu 8 ms, itu langsung saya puyeng, nggak tahu mau bilang apa, tapi saya berusaha yakinin gitu bahwasanya kan kita juga punya resi dari kantor bahwa barang kita itu sedang on the way gitu, dan itu selalu saya ceritakan bahwasanya kalau kita nggak punya stok itu sedihnya 3 kali lipat ketika orang yang sudah kita prospek, yes, closing, tapi nggak jadi, gitu, gara-gara kita nggak punya stok. Jadi saya selalu tekankan bahwasanya stok itu penting, apalagi untuk yang mereka tinggal di daerah-daerah yang agak lambat pengiriman ke sana, itu sudah pasti saya pasti tekankan untuk bisa jadi master. Dan alhamdulillah sih yang jauh-jauh sudah pada mastok, terutama kayak yang di Aceh Jaya, Belang Kejeren itu kan bisa sampai berapa minggu baru sampai ke mereka, dan alhamdulillahnya nggak cuma satu paket mastok tapi bisa sampai 10 mastok, ada yang beberapa juga gitu, 5, pokoknya untuk daerah sana itu saya selalu tekankan, kalian yang pegang daerah sini maka nggak boleh dan pantang hukumnya nggak punya stok produk. Jadi lebih ke Oke, situ. oke, luar biasa. Bu Septa, paling banyak dalam waktu 1 hari itu bisa menjual berapa produk atau berapa master 1 hari? Rekornya Bu Septa. 20 mas. 1 hari 20 master ya. 20 master berarti kali 400 piece produk, dihitung sendiri bisa tuh 8 ribuan produk, 8 ribuan piece ya. Luar biasa Bu Septa. Oke, Bu Septa kan tentunya punya teknik closing khusus ya. Boleh dibagikan nih bagaimana teknik closing yang biasanya dipakai untuk meyakinkan calon mitra? Kalau di saya selalu gugah tentang yang namanya impian. Jadi setiap kita pasti punya impian, karena hidup itu kalau nggak punya impian ya kayak mana ya, kayak nggak punya arah tujuan gitu. Jadi setiap di sesi closing itu saya selalu tekankan apa sih yang belum dicapai dalam perjalanan hidupnya gitu, dan Oke. saya selalu buka mindset untuk ini loh, ada satu bisnis kendaraan yang tepat dan cepat bisa mewujudkan itu, asal kita mau yakin, praktek ya pasti ada hasilnya. Itu sih saya selalu gugah di Impian, impian. 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 Oke. Oke, ini menarik. Mbak Septa kan mungkin bisa ya melihat, oh ini member, ini calon leader. Bagaimana cara membangun hubungan gitu antara, kalau kalau member biasa dengan leader yang potensial kan tentunya Mbak Mbak Septa ini memiliki treatment yang berbeda gitu.
Nah, bagaimana cara Mbak Septa ketika sudah tahu, oh ini calon leader-leader potensial nih. Bagaimana cara membangun hubungan atau membangun kedekatan dengan mereka? Nah, balik lagi, saya setiap melihat ada potensi dalam diri mitra saya yang oh ini bakal leader ini. Itu pasti saya gali habis-habisan apa sih impiannya gitu. Oh, Karena kalau selalu di sudah impian. itu saya gali sampai habis. Apa sih keluhan beliau, apa sih kebutuhan beliau, apa sih yang penting banget harus terwujud dalam waktu 1 sampai 3 bulan itu apa gitu. Itu saya pasti kulik habis dan dari situ saya mulai coba kasih edukasi jalanin bisnis ini nih dalam 3 bulan kalau mau capai itu ini loh rumusnya gitu. Ini loh caranya. Kayak Oke, gitu sih menurut saya sesederhana gitu. oke, Mbak Septa, ini menarik. Kalau kita presentasi, itu kan nggak mungkin semuanya yes. Jadi pasti kan ada hukum Pareto. Bahkan hukum angka di penjualan itu kan dari 100% orang yang kita tawarin, 10 akan menolak dengan keras, yang 10 akan menerima, sedangkan yang 80% ini akan mikir-mikir gitu kan. Nah, 80% yang mikir ini, ada nggak teknik khusus untuk mau follow up mereka sehingga mereka yes gitu? Mungkin bisa dibagikan. Kalau yang 80% itu saya biasanya share tentang misalnya waktu presentasi itu kan rame gitu ya. Ya. Ada kalau home sharing itu kan sekitar 30-50 orang gitu. Nah, pasti yang kayak Ibu bilang tadi 10% yes, 10% no, dan 80%-nya iya enggak. Dan saya selalu share bonus mereka yang sudah join. Jadi dalam satu ruangan itu kan saling saling sapa nantinya saling saling kenal dan saya selalu pamerin, Bu ini loh baru join beberapa hari bonusnya udah sekian gimana nih. Nah biasanya sih tuh jurus pamungkas ya kalau apalagi mama ini kalau lihat angka masya Allah langsung langsung yes. Jadi hitungan hari aja itu saya follow up-nya pakai bonus-bonus yang sudah teman-teman dapetin Baik. gitu share. Oke, Ibu Septa, seorang emerald leader dengan satu orang putra yang tinggal di ibu rumah tangga, satu orang putra yang tinggal di Aceh gitu, sudah menghasilkan hampir 100 juta ya, mohon maaf ya, hampir 100 juta rupiah. Dari 75 orang yang disponsori secara langsung, sekarang berkembang menjadi 8.000 dan perkembangan jaringannya tidak hanya di Aceh, namun juga di seluruh Indonesia. Ibu, tentunya ini kalau kita bagikan akan sangat menginspirasi karena hampir 100 juta dalam kurun waktu 4 bulan itu kan berarti per bulan di atas 20 juta. Itu jauh, kayaknya jauh di atas UMR Aceh ya. Iya, jauh banget. Dan tentunya banyak ibu rumah tangga yang pengen juga seperti ibu. Jadi berpenghasilan walaupun pakai daster di rumah gitu kan. Tapi kan mungkin dari mereka tuh masih banyak takut-takutnya gitu. Kalau di Jawa kan kadang kebanyakan jangan-jangan gitu. Karena ibu-ibu kan suka bikin jangan. Sayur itu kalau di bahasa Jawa tuh jangan gitu. Jadi suka bikin sayur, jadi kebanyakan bikin jangan, akhirnya ke mindset untuk jangan-jangan kalau saya join saya nggak bisa jualan. Jangan-jangan kalau saya join saya nggak berkembang gitu kan. Jangan-jangan nanti kalau saya join nanti bermasalah dan lain sebagainya. Nah, ada nggak tips dan trik dari Mbak Septa atau ada nasihat atau ada yang mau disampaikan gitu untuk mereka yang ibu rumah tangga ataupun mereka yang mahasiswa yang pengen dapat penghasilan tambahan tapi masih ragu atau takut mengambil peluangnya. Monggo, silakan Mbak Septa. Saya menjadikan satu kalimat ini jadi moto gitu ya. Masa depan yang baik adalah milik mereka yang memperjuangkannya hari ini. Jadi kalaupun kita nggak bisa berlari, kita bisa jalan. Nggak pun kita bisa jalan, kita bisa ngerangka gitu. Asalkan kitanya mau gitu. Dan itu saya tekankan dalam hidup saya, nggak boleh istilahnya saya kalah dulu sebelum saya perang gitu. Jadi untuk yang teman-teman masih nunda atau masih ragu, jangan itu saya selalu kasih bukti juga sih, bukti misalnya gini, saya juga sama loh deritanya, misalnya kayak curhat gitu kan, oh nggak bisa keluar nih pakai daster nih, saya juga bisa loh gitu, tapi kan kita sekarang ini nggak bisa lagi bertahan di
era yang enggak gitu. Sementara kebutuhan kita juga makin meningkat ya. Saya sih biasa gugah di ini kalau ibu rumah tangga kayak saya lebih ke pendidikan anak ya Bu, karena kan kalau di Aceh ini biasanya anak-anak itu biasanya dipesantrenkan gitu, dan itu juga biayanya nggak dikit gitu. Jadi kalau kita nggak produktif, maka ya anak kita nggak bisa sekolah seperti yang dia mau gitu. Ya. Nah, banyak yang akhirnya berpikir ulang gitu. Oh iya ya, bisa dari rumah kok, bisa dari handphone kok. Ya, kalau dulu orang yang introvert mereka nggak bisa ngomong mungkin susah gitu ya untuk jalanin bisnis. Tapi sekarang dengan media yang sebebas ini, media sosial yang seluas ini, saya rasa untuk mendapatkan uang itu bukan perkara bisa atau nggak bisa, tapi mau atau tidak mau. Oke, sekali lagi terima kasih Bu Septa atas inspirasinya, waktunya, dan terima kasih sudah menjadi keluarga besar Hermiwan, sudah menjadi bagian besar dari Hermiwan. Mudah-mudahan semakin sukses lagi, semakin sehat lagi, semakin happy bersama keluarga, dan segera meraih peringkat diamond. Ngomong-ngomong nih, ikut nggak nih ke Singapura nih? Oh ikut dong, Ikut bawa ya, ibu. berarti kita nanti jumpa di cruise tanggal Siap, 10 Desember 2023 kita makan bersama di atas kapal pesiar kayaknya enak nih di ya, sana ya. Masya Allah, Oke. impian banget tuh, Masya Allah. Oke. Tiketnya sudah ada. Bu Septa satu kamar sama siapa udah lihat? Udah. Sudah ya. Oke, kita nanti bersama 100 lebih mitra Hermiwan yang lain kita akan tur ke dua negara, Singapura dan Malaysia, dan juga naik kapal pesiar, gitu kan. Terima kasih, Bu Seta, senantiasa terus menginspirasi, dan mudah-mudahan dimampukan selalu untuk menjadi jalan sukses bagi sebanyak-banyaknya orang. Sekali lagi terima Amin. kasih, Hermi One Support System, SJI Good Success, Good Freedom. Terima kasih, Bu. Selamat malam.